Latihan pekan ketiga Persib Bandung. Rumor transfer Liga 1 dan Liga 2. Calon pemain baru di Liga 1. Dan pemain senior yang dilepas Persib. Hai Rio Sport Lovers, inilah Rio Sport edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, mohon dukung channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua dengan cara klik subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Sport selengkapnya. Persib Bandung kembali melanjutkan latihan di hari pertama pekan ketiga. Pada latihan kali ini pelatih Persib Bandung Robert Rene Albert lebih menekankan pada peningkatan stamina dan fisik. Ia pun lebih memfokuskan pada latihan penjaga gawang atau kiper. Untuk itu ia meminta pada pelatih Luizinho Passos agar para penjaga gawang berlatih lebih keras lagi. Hal ini terjadi atas dasar hasil evaluasi Robert Rene Albert pada Sabtu kemarin. Pelatih kiper Luizinho Passos pun memberikan latihan ekstra pada para kiper, khususnya Teja Pakualam dan Akil Safik. Pasalnya dalam training match ada gol yang seharusnya tidak terjadi, yakni gol tendangan jarak jauh Wander Luiz dari tengah lapangan ke gawang Akil Safik. Dan juga Teja Pakualam yang sering sekali kebobolan saat training match. Ya, kami harus lebih banyak berlatih. Memang semenjak libur, para kiper ini agak sedikit menurun, jadi harus lebih ekstra lagi. Teja semenjak pulih dari cedera agak turun penampilannya, tapi saya akan terus latih mereka, ujar Luizinho Passos. Klub Liga 2 Sriwijaya FC dikabarkan meminjam striker naturalisasi Madura United Beto Gonçalves. Hal ini dibenarkan oleh Direktur Madura United Haruna Sumitro. Ya, benar. Tapi kami masih mendalami hal ini. Apakah regulasinya memungkinkan dan apakah ketika 8 besar Liga 2 Beto bisa kembali ke Madura dan beberapa detail-detail kontrak yang lain, ujar Haruna Sumitro. Lebih lanjut, Haruna Sumitro mengatakan hal itu belum pasti. Ya, belum pasti juga. Soalnya masih kami pertimbangkan, dan ada juga bukan hanya Beto saja ya, ada beberapa pemain kami juga yang diinginkan klub lain di Liga 2, ujar Haruna Sumitro. Ketika dikonfirmasi hal ini, Beto Gonçalves menjelaskan, ya memang ada terima surat dari Sriwijaya yang mau pinjam saya, tapi saya masih tunggu dari klub Madura. Saya ikut saja apa yang Madura inginkan karena dia klub saya sekarang. Saya tidak ada masalah main di sini atau di Sriwijaya. Saya juga pernah di sana, ujar Beto Gonçalves. PSIS Semarang resmi mendatangkan satu pemain muda untuk mengisi regulasi U20. Pemain ini berposisi sebagai penyerang. Ia adalah Galih Tianggoro Mahmud. Pemain ini kelahiran Semarang tahun 2001. Ia adalah mantan pemain diklat Bayangkara FC. Hal ini disampaikan manajer PSIS Semarang, Yoyo Sukawi. Dia itu asli Semarang, tapi menimba ilmu di Bayangkara FC. Usianya masih muda, 19 tahun. Ya, itu buat terlengkapi regulasi U20. Saya ucapkan selamat datang buat Galih. Semoga segera beradaptasi dengan tim, ujar Yoyo Sukawi. Galih diberi kontrak dengan durasi panjang di PSIS. Setelah kembali melatih Borneo FC, ex-pelatih Arema dan Persib Mario Gomez belum mau tentukan atau mau bicarakan mencari pemain baru baik asing maupun lokal. Menurut Gomez, ia akan coba hingga pertengahan kompetisi menggunakan pemain yang ada. Tapi tidak menutup kemungkinan Gomez akan membawa salah satu pemain andalannya, Jonathan Baumann, ke Borneo. Saya akan mencoba memakai pemain yang ada. Jika nanti tim merasa ada yang tidak bagus, mungkin kita akan cari beberapa pemain, ujar Mario Gomez.
Ada dua nama yang diisukan akan tersingkir dari Borneo setelah kedatangan Gomez. Ia adalah Nurudin Rabronov dan Francisco Torres. Patut ditunggu apakah Baumann akan ke Borneo pada bursa transfer Desember mendatang. Setelah ditinggal Matteo Bustos, Persita Tangerang dikabarkan mengincar dua nama sebagai rekrutan baru. Hal ini disampaikan manajer Persita Inyoman Suryantara. Kalau pengganti Bustos kita lagi usahakan ya. Emang ada dua yang kami sedang jajaki. Oh bukan, dia bukan dari Eropa ataupun Amerika ya. Kita lagi nyari yang dari Afrika. Dia pernah main di Portugal sama Porto itu ya. Tapi belum tahu gimana kelanjutannya. Sama pemain U20 juga kita lagi cari. Kalau bisa dapatkan yang keturunan Indonesia lebih bagus. Tapi kita nyari yang udah berpaspor Indonesia, ujar Inyoman Suryantara. Berdasarkan pernyataan Inyoman tersebut, ada dua nama yang ciri-cirinya mendekati. Yang pertama ada Vincent Aboubakar, pemain timnas Kamerun berusia 28 tahun yang sempat membela FC Porto pada 2015 lalu. Ia berposisi sebagai penyerang. Pemain bertinggi 184 cm ini kini dipinjamkan ke Porto B. Lalu ada Nathan Muskita. Pemain ini keturunan Indonesia Inggris. Namun Nathan telah memiliki paspor Indonesia. Ia pun pernah membela beberapa klub besar di Inggris seperti Leicester City, West Ham United, dan Aston Villa, serta Ajax Amsterdam di Belanda. Siapa ya kira-kira? Ditanya siapa pengganti Rafinha di Persela, manajer Persela Edi Yunan menyebutkan belum bisa bicara soal itu. Pasalnya selain waktu yang sangat singkat, juga aturan PT LIB yang mengatakan belum bisa melakukan transfer pemain asing sebelum Desember 2020. Namun Edi Yunan menyatakan kemungkinan akan mencari pemain naturalisasi untuk menambal kekosongan itu. Kalau pemain asing saya rasa belum ya, kan waktunya juga mepet, terus transfernya juga belum dibuka. Ya ada sih yang kami incar, tapi mungkin nggak dalam waktu sekarang-sekarang ini. Kita cari naturalisasi aja dulu ya buat tim. Itu juga masih dalam tahap rencana, ujar Edi Yunan. Mengingat posisi Rafinha itu gelandang serang, mari kita cari siapa sih pemain naturalisasi yang ada di posisi ini. Ternyata hanya ada 4 nama yang bebas transfer, namun usianya telah berusia lanjut, yakni Toni Kusol 37 tahun, Fossawa Kamara 37 tahun, Johnny Van Beukering 36 tahun, dan Christian Gonzalez 43 tahun. Hanya ada satu nama berusia di bawah 30 tahun, yakni Mofilato Oveyemi Ogunsola yang berusia 29 tahun. Dan saat ini membela klub Liga 2 PSWH Surabaya. Sejak menjuarai ISL pada 2014 lalu, tercatat Persib telah 4 kali berganti pelatih, yakni Jajang Nurjaman, Milan Radovic, Mario Gomez, dan Robert Rene Albert. Namun dalam rentang waktu 6 tahun tersebut hingga 2020 ini, ternyata 4 pelatih di atas semasa menjabat pelatih ada beberapa pemain senior yang harus tersingkir. Lalu siapa sajakah? Di era Jajang Nurjaman dari 2014 hingga 2017 ada beberapa nama yang tersingkir atau hengkang dari Persib, yakni Firman Utina di 2015 dan Sergio Van Dijk di 2017. Di musim 2018, Persib dilatih oleh Mario Gomez. Meski hanya semusim, namun di era kepelatihannya ada beberapa pemain senior yang tersingkir, diantaranya kiper M. Ridwan, Purwakayudi, Vladimir Pujovic, Pias Angga Putra, Jajang Sukmara, M. Agung Pribadi, dan Tantan. Sebelum kompetisi 2019, Persib sempat dilatih oleh Miljan Radovic. Di tangan Radovic, Persib memang tak banyak buang pemain senior. Ia hanya mencari atau merekrut beberapa pemain asing.
Setelah Miljan Radovic dilepas Persib di awal kompetisi Liga 1 2019 dan digantikan Robert Rene Albert, disinilah era para pemain senior harus tersingkir. Tercatat selama 2 musim melatih Persib, sejumlah pemain senior harus tersingkir. Ia adalah Boyan Malisik, Wildansyah, Tony Sucipto, Eka Ramdhani, Atep, dan tentu saja Haryono dan Ahmad Jupriyanto. Nah, itulah tadi Rio Sport edisi kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola, khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran tetap kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Rio Sport.